80% warga Sentul City sudah divaksinasi. Hampir 80% warga Sentul City sudah melakukan vaksinasi. Hal ini dipaparkan oleh Dr. Doni, selaku Ketua Komunitas Dokter Keluarga. Ini adalah gotong royong dari warga yang ada, tokoh-tokoh warga gitu. Saya dan beberapa teman-teman yang menyelenggarakan ini untuk membantu puskesmas dalam menyelenggarakan di wilayah ini. Jadi yang kita selenggarakan khusus untuk warga Sentul City. Karena ini sudah yang ke-14 dan kita sudah lihat bahwa hampir 90% ya, 90% warga Sentul City sudah tervaksin. Jadi kewajiban para tokoh warga untuk menyelenggarakan sebuah Sentul City ini sudah cukup gitu. Tapi kalau saya pribadi dan tim medis dari Rumah Sakit Harapan Sehati, EMC mungkin tetap akan membackup, membantu puskesmas untuk sewilayah Babakan Madang. Ya, bukan hanya puskesmas, kemarin juga yang minta bantuan penyelenggaraan itu dari Polres lewat Kapolsek, ya dari Danramil. Nah, itu tetap kita akan bantu semaksimal mungkin. Tapi yang diselenggarakan khusus untuk warga yang sekarang ini mungkin ini yang terakhir. Nanti tokoh-tokoh warga yang akan bicarakan ya. Kegiatan vaksinasi yang bekerja sama dengan Puskesmas Babakan Madang, Puskesmas Cijayanti, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat ini berhasil menarik perhatian para warga. Vaksin saat ini menggunakan Pfizer karena sebelumnya memang Pfizer ini diutamakan untuk kasus-kasus yang komorbid yang memang tidak bisa untuk digunakan pada vaksin Sinovac. Untuk sasaran Babakan Madang, selain warga Sentul City yang memang belum pernah tervaksinasi, kami juga memasukkan sasaran anak sekolah. Karena ada beberapa sekolah yang memang kegiatannya pada waktu itu tidak sempat dilakukan di sekolah, jadi kami tarik ke dalam kegiatan yang digabungkan di Humaniora ini. Ya, jadi dengan harapan bahwa warga Sentul City yang belum, anak sekolah yang memang ini bisa kami fasilitasi dan semuanya harapan tervaksinasi. Karena ini untuk vaksinasi kedua, kemarin sasaran vaksinasi pertama dari Puskesmas Babakan Madang itu waktu vaksin pertama terdapat 468 warga dengan anak sekolah. Untuk warga Cijayanti sendiri yang ya istilahnya digabung dalam binaannya Puskesmas Cijayanti ada sekitar 286. Jadi total hari ini kalaupun semuanya terlaksana hampir ada 700 sekian gitu. Dengan harapan sih kalau nanti mereka semua lolos screening minimal 700 sasaran itu tervaksinasi pada hari ini harapannya. Ya, jadi gini, karena kegiatan hari ini mungkin nanti diterangkan oleh Dr. Doni ya, untuk hari ini kami berkolaborasi Sentul City sudah mengadakan beberapa kali kegiatan. Nah nanti terlepas kegiatan ini akan berlanjut atau tidak, Dr. Doni yang menerangkan. Tapi bagi warga, bukan hanya Sentul City ya, seluruh kecamatan Babakan Madang yang memang belum tervaksinasi, kami membuka setiap desa. Jadi setiap desa kita adakan kegiatan vaksinasi yang memang tidak diadakan di puskesmas, nanti terjadwal adalah di desa masing-masing. Bisa itu tepatnya di mana saja. Mungkin sekedar informasi tambahan ya, bahwa AYON akan mengadakan gerai vaksinasi massal per tanggal 4 besok. Jadi dari hari Senin minggu depan bisa diinformasikan ke warga-warga yang belum ya dengan menggunakan vaksin Sinovac. Ya, jadi mangga pendaftarnya lewat online ataupun dia go show bisa datang di hari mulai tanggal 4 Senin sampai Kamis, nanti mulai lagi berlanjut di minggu depannya Senin sampai Kamis. Terlaksananya vaksinasi yang hari ini warga Sentul semua sudah selesai vaksinasinya sehingga area Sentul udah bisa teraman dari ya COVID ya, harapannya seperti itu. Namun tentu bagi warga yang belum kesempatan untuk vaksinasi seperti disampaikan oleh Dr. Doni masih ada kesempatan juga di area lain, sehingga tunggu kabar selanjutnya. Dan kami dari Rumah Sakit Harapan Sehati juga dari Rumah Sakit EMC juga mungkin yang tidak ada di sini akan serta membantu teman-teman di puskesmas untuk bisa menyelenggarakan hal ini sehingga semua bisa stay safe, stay healthy, and ya bisa terlindungi dari COVID ini ya. Bahkan warga yang tadinya enggan melaksanakan vaksinasi bisa tergerak hatinya atas ajakan dan seruan dari pemerintah dan dari usaha panitia yang terlibat pada kegiatan vaksinasi ini. Kalau pengalaman saya, pertama memang agak sulit ya, orang-orang tuh nggak mau vaksin
alasan takut lah, alasan nggak diizinin gitu kan, orang tuanya nggak diizinin. Terus sekarang sih karena mungkin persyaratan kemana-mana tuh harus pakai peduli lindungi, ada sertifikat, tanpa ditanya mereka datang tanya kapan vaksinnya, kapan jadwalnya. Jadi saya juga merasa senang sih, jadi ada respon. Walaupun awalnya saya rada sulit, rada susah mengajak orang vaksin, tapi sekarang saya malah gampang gitu, bersyukur sih. Waktu di awal saya juga merasakan kesulitannya untuk mendapatkan vaksin. Itu bersyukurnya karena saya terlibat dalam kemasyarakatan, kegiatan kemasyarakatan. Jadi waktu itu petugas dari desa memberitahukan bahwa ada sisa nih Kak, untuk yang lansia, karena banyak lansia yang sudah terdaftar tidak mau. Baru akhirnya saya dapat yang jatah sisa yang mereka tidak mau itu. Saya bersyukur juga sekarang sudah lebih mudah, dan anak-anak pun yang di atas 12 tahun sudah bisa divaksin, malah dengan vaksin yang mungkin efikasinya jauh lebih baik daripada yang kami dapatkan dulu pertama gitu. Betul yang kata-kata ibu-ibu tadi, bahwa awal-awal di sini juga memang banyak yang menentang vaksin itu, ada anti vaksin lah dari desa-desa tertentu. Tapi sekarang kayaknya udah mungkin sejak kita terserang gelombang 2 itu yang cukup tinggi sampai angka 50 ribuan, ya sejak itu manusia mungkin rakyatnya menjadi sadar harus vaksinasi lah. Kalau saya lebih ke penghargaan kepada para relawan. Jadi tadi kan sudah diuraikan, awalnya susah ngajak warga divaksin, sekarang kebalikan, segitu banyaknya yang antusias. Terus banyak riak-riak tuh, ada yang protes. Padahal harusnya mereka tahu bahwa ini adalah relawan semua, tidak dibayar, bahkan kalau mau jujur pada keluar uang. Bayangkan udah keluar uang, nyingsikan tenaga dan sebagainya, relawan hanya karena beliau-beliau ini sadar bahwa hanya dengan cara vaksinasi lah Sentul City ini bisa menjadi hijau. Buktinya sekarang hijau gitu, nggak bisa kalau nggak divaksin. Jadi itu kenapa kita lihat situasi kondisinya, kalau sudah hijau apakah mengikuti program pemerintah ya, apakah nanti ada booster atau tidak, ya kita akan turun lagi untuk membantu ini gitu ya. Tapi kalau belum ada instruksi itu ya sementara seperti tadi udah diungkapkan, kalau untuk Sentul City sudah hampir 80% tervaksin ya warga Sentul City ya. Jadi ya itu tadi sementara mungkin kita habis ini jeda dulu gitu ya. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya tentang pentingnya vaksin, banyak yang salah pandang. Jadi yang pasti tujuan vaksin itu untuk membuat kita menjadi kebal, terhindar dari penyakit ini gitu ya. Tapi yang tujuan utama yang orang salah, tujuan utama adalah memvaksin seluruh masyarakat itu tujuannya untuk membuat virusnya mati. Kalau 70% orang sudah tervaksin, ya virus selesai. Jadi saya nggak ngerti ada yang menghindari itu. Oke lah kalau yang menghindari vaksin urusan pribadi, tapi perlu kita semua tahu bahwa tujuan kita divaksin ini adalah bersama-sama memerangi virus. Jangan egois gitu loh. Hanya gara-gara Anda tidak divaksin, virus tidak mati-mati. Jadi sebetulnya orang divaksin ini kalau di Islam itu fardu kifayah, wajib untuk nolong semua gitu. Jadi kita harus bareng-bareng. Itu kenapa saya himbau yang tidak atau belum divaksin, mari kita memvaksinkan diri. Bukan hanya untuk mengebalkan diri, tapi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena hanya dengan bersama-sama divaksin dalam waktu yang sama, kita bisa menyelesaikan ini. Buktinya, tuh hari ini udah pada hijau lagi semua. Saya nggak tahu nanti gelombang 3 ada atau tidak. Ya. Jadi ayo deh vaksin, nggak ada apa-apanya kok, nggak ada masalah kok. Sudah dibuktikan semua. Itu aja kalau dari saya, mudah-mudahan kita bisa. Nggak cuma 70% seperti ininya pemerintah ya. Bisa 90% kenapa enggak? Ya. Itu dari saya. Terima kasih ya. Selain membahas tentang keberhasilan kegiatan vaksinasi ini, tentunya ada banyak pula kejadian yang tak terduga, seperti adanya peserta yang tersulut emosinya atas kendala yang tak berarti. Hal ini diceritakan langsung oleh Bapak Fauzan, selaku salah satu tokoh masyarakat yang menjadi panitia pada kegiatan kali ini. Saya mungkin mencoba menceritakan dari sisi yang lain ya. Jadi sekarang antusiasme vaksin ini sudah tidak bisa dibendung, malah sekarang orang pada mencari celah untuk bisa mendapatkan vaksin ketiga atau vaksin booster. Nah disinilah pentingnya kekritisan dari panitia agar vaksin ini jatuh ke tangan yang berhak dan berkompeten. Nah untungnya sejauh ini di Sentul City dari beberapa kali pengadaan ini
hal-hal yang sifatnya abuse ini udah terdeteksi seperti itu. Hal lain, kita dengan mengorganize ya 1.000 lebih dalam satu event, tentunya ada beberapa kendala. Saya sedikit ceritakan, barusan saja tadi ada sedikit kendala, ada salah satu warga yang dia dia terus terang tidak terima, dia mendapatkan misalkan jam 10.30, dia telat 5 menit pun dia langsung teriak. Kenapa saya nggak langsung dilayani? Nah, kita bilang kita ini bukan maskapai penerbangan yang bisa terbang seperti itu. Akhirnya karena dia pun tidak bisa dikasih pengertian, dia malah ya marah seperti itu. Ya, hal seperti ini mungkin bagian dari kita juga, how to manage this event gitu loh. Tapi sejauh ini proaktif warga sangat bagus. Kita pun juga lebih dimudahkan ya dengan pelaksanaan gitu. Nah, mudah-mudahan sih karena ini juga tadi seperti dokter sudah disampaikan menjadi suatu pelaksanaan yang bisa dibilang terakhir ya. Di luar nanti kita buat ada AstraZeneca sekitar bulan November seperti itu. Nah, dari itu ya kita mungkin belum tahu lagi kita seperti apa. Coba artinya gini, apa yang udah kita coba sumbangsikan untuk warga, mudah-mudahan ini lebih bisa dinikmati oleh warga. Sebenarnya tujuan kita adalah apa? Mencapai imunitas nasional seperti itu loh. Kalau udah tercapai vaksin yang cukup tinggi, otomatis kita pun juga bisa lebih bagus lagi menghadapi pandemi ini. Seperti itu ya. Terima kasih. Kesulitan itu kesulitan yang dari sisi warga. Tapi sadar nggak bahwa menyelenggarakan ini nggak gampang. Menyelenggarakan ini perlu biaya. Selama ini yang saya tahu cuma vaksin disediakan, tenaga medis secukupnya disediakan. Loh, menyelenggarakan ini dana dari mana? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Jadi nggak gampang gitu loh. Bisa saja, oh itu kepala desa belum tervaksin, padahal vaksinnya ada. Bagaimana mikir biaya menyelenggarakannya dari mana? Ini kalau kita nggak pada giat membuat partisipasi gotong royong warga sendiri, nggak bisa. Jadi tujuan kita ini membantu pemerintah untuk menggunakan, karena yang besar biayanya menyelenggarakan ini. Itu harus diperhatikan. Jadi itu juga kendala. Udah dibilang ini barang ini urusan gratis ya, tapi banyak warga tuh banyak maunya gitu loh. Udah juga gratis, udah dikasih tempat, dikasih pendaftaran yang begitu mudah, tuntutannya banyak begini. Nah, kita lebih legowo aja karena tidak semua orang punya perspektif yang sama. Nah, dengan begini kita juga akan mendapatkan suatu trik ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang punya keunikan seperti itu. Itu aja sih. Jadi kita punya pengalaman berbeda lah dengan perspektif yang baru, supaya juga ini sebenarnya niat kita yang punya yang baik ya, bukan sekedar ini ya, dapat pahala juga sih, dapat pahala iya, dapat imunitas juga iya gitu ya. Benar warga yang belum ini ya segera sadar, dia pun kalau nggak sadar sekarang bakal susahnya kenapa? Nggak bisa naik kereta ya kan, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke suatu tempat, susah aja pokoknya. Dan itu nggak bisa nerima BLT. Nah, BLT segala macam. Jadi dia menengah ke atas kesulitan walaupun jadi sebenarnya ini pemerintah ini udah dalam track yang cukup benar ya. Bukan mempersulit ya, justru ini sebenarnya ini untuk memprotek gitu loh. Cuma seperti itulah caranya bisa ditempuh. Dengan begini ya mudah-mudahan mereka makin sadar. Jadi suka nggak suka dia nanti akan minta sendiri, gue divaksin dong gitu loh. Itu sih poinnya. Meskipun memiliki beberapa kendala lainnya, namun semangat dari seluruh panitia yang terlibat akhirnya berhasil menghasilkan kegiatan vaksinasi yang sukses. Bisa dilihat dengan ketatnya protokol kesehatan yang berjalan dan antusiasme warga yang sangat besar. Para panitia pun ikut turut memberikan harapannya setelah berhasilnya acara kegiatan vaksinasi ini. Tak lupa juga para panitia saling memberikan apresiasi satu sama lain kepada seluruh panitia yang terlibat. Untuk pelaksanaan teknis teman-teman relawan, memang saya sangat bersyukur semakin kemari semakin banyak antusiasme teman-teman warga perwakilan klaster untuk ikut membantu gitu, dengan senang hati bahkan berdonasi seperti itu ya, mau merelakan waktu dan tenaga dan uangnya bahkan seperti itu. Saya sangat mensyukuri teman-teman semua ikut berpartisipasi. Memang kalau seperti Dokter Doni bilang 1-2 hal kekurangan itu wajar karena kita memang tim dadakan ya Ibu Bapak ya. Kita bahkan kadang-kala briefingnya juga singkat saja. Kita memang benar-benar kerja dari hati saja. Memang ini untuk melayani warga aja seperti itu. Jadi saya pikir
satu dua hal yang mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan. Tapi saya lihat ini teman-teman hebat, kompak semua, rela berpanas-panasan. Apalagi yang di bawah tuh, yang di tenda bawah, saya nggak tahu nih, panasnya setengah mati ya, seperti itu. Ya, sementara itu dulu dari saya. Saya berharap memang kalau program untuk warga perumahan Sentul City, mungkin menurut Dr. Doni tinggal kita ibaratnya punya hutang satu, tinggal mengurus warga Victoria di bulan November. Tapi setelah kita lihat katanya memang warga sekitar perumahan di luar perumahan Sentul City ternyata masih banyak. Kita sih memang berharap ya ini bisa menular ke warga-warga sekitar lain, tentu dengan dukungan aparat yang berwenang ya, seperti itu. Sebisanya kita bantu ya kita bantu. Gitu. Tapi kalau tanggung jawab terhadap warga, saya pikir terakhir dengan klaster Victoria ya di zona E. Seperti itu. Mungkin Ibu mau tambahkan biar semangat. Kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi vaksin ini sangat penting ya buat kita dan bukan untuk kepentingan pemerintah, karena vaksin ini sebenarnya dari kita untuk kita gitu. Kita buat orang sekitar kita yang kita sayangi, biar semua juga terjaga sehat gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting buat vaksin ini. Ayo teman-teman atau saudara-saudara yang belum divaksin, ayo segera divaksin supaya kita sama-sama sehat dan juga mendukung pemerintah kita. Terima kasih. Kalau saya pribadi dan mewakili para warga di kawasan Argedia, kami merasa bersyukur bahwa ada warga Sentul City seperti Dr. Doni ini yang bersedia meluangkan tenaganya, waktunya, kemudian materinya juga untuk memberikan vaksin kepada seluruh warga Sentul City ya. Meskipun memang vaksin didapatkan dari pemerintah, tapi kan untuk pelaksanaannya banyak sekali hal-hal lainnya yang dibutuhkan, dan itu semua sudah diberikan oleh Dr. Doni dengan sukarela, dengan ikhlas, dan kami sangat berterima kasih atas peranan Dr. Doni kepada seluruh warga Sentul City ini. Kemudian untuk ajakan untuk seluruh warga Indonesia, ajakannya untuk tetap melaksanakan prokes ya, bahwa vaksin itu kan tidak melindungi 100%, jadi tetap pakai masker, tetap mencuci tangan, dan juga jangan keenakan lah gitu, jangan langsung kumpul-kumpul, langsung pergi piknik ke sana kemari tanpa melakukan prokes yang ketat gitu, karena kita nggak pengen juga hal seperti di Singapura sekarang ini ya, yang sekarang sedang melonjak lagi, terjadi lagi di Indonesia gitu. Ya mungkin saya dari ungkapan secara pribadi ya, sumbangsi ini kan nggak bisa diukur dengan materi ya, justru kebersamaan ini yang lebih bisa dirasakan gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini justru kita berawal dari vaksinasi ini, insya Allah kedepannya ini kita menjalin soliditas ini lebih mudah gitu loh. Berawal dari vaksin ini, yang ini vaksin ini sebagai titik tolak lah. Kita berupaya merangkul warga dan mensukseskan saja, sebenarnya kita dapat dua keuntungan, warga makin solid, program pemerintah pun sukses, itu aja sih. Thank you.